Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu, dengan kehendak-Mu dan ketentuan-Mu, jadikanlah sesuatu yang sulit menjadi mudah, jadikan yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Karuniakan kami rezeki yang berlimpah dan berkah, lancarkan pekerjaan kami, serta kabulkan segala hajat keperluan kami. Amin. FR hari ini 23 September 50 berbanding 50 antara penalaran dan hafalan. Semoga kalian semua dipermudah, lancar, dan berkah. TWK Undang-Undang Dasar 1945 menentukan majas personifikasi, metafora, ironi, hiperbola, penalaran tugas dan wewenang MPR dan Presiden, secara sejarah BPUPKI, Pancasila, saya dapat sila kedua dan keempat, integritas dari 3 tokoh serangkai, nasionalisme, sengketa Mahkamah Internasional. Untuk tiunya, barisan dan deret 4 nomor, potongan harga 2 nomor, soal cerita tentang permutasi, pecahan sederhana 2 nomor, menentukan suku ke N 3 nomor, hubungan X dan Y 1 nomor, figural, jarak, kecepatan dan waktu 3 nomor. Untuk TKP-nya di sini soalnya pendek, tapi untuk menentukan jawabannya rumit karena pilihan jawabannya positif semua. Soal tentang jejaring kerja ada 5 soal, tentang teknologi informasi 7 soal. Seingat saya tadi TWK ditanya peran Indonesia saat konflik Rohingya 1-2 soal, sejarah tentang BPUPKI, selebihnya kebanyakan penalaran. Untuk TIU banyak figural, ada gambar 7 soal, kemampuan verbal sinonim 3 soal. Seingat saya sepeda berbanding roda, film, titik-titik. Kita selesaikan dulu di sini sepeda berbanding roda, film berbanding apa teman-teman? Kalau dilihat di sini roda itu sebuah alat gerak untuk sepeda. Berarti di sini alat gerak untuk membuat film. Produser sebagai alat penggerak untuk membuat film. Tanpa adanya produser, film tidak akan berjalan. Begitu juga dengan roda. Roda merupakan alat gerak untuk menggerakkan agar dapat berjalan tentunya. Kemudian lanjut silogisme 4 soal, hubungan X dan Y 3 soal, menentukan posisi. Misalnya dari 5 orang posisi duduk, nomor 3 siapa? Ada juga soal pertanyaannya dari 6 orang yang makan sate dan es jeruk siapa? Soal seperti ini keluar 3 soal. Agak makan waktu, bikin pusing. Hitungan aritmatika agak mudah, 3 soal. TKP, seperti biasalah, tadi saya kerjain paling akhir. Mepet waktu, sisa 30 menit untuk TKP. Strateginya baca cepat aja, biar nggak paham pertanyaannya, langsung lihat pilihan jawabannya. Pilihan yang paling baik, ada beberapa yang saya langsung tembak pilihan jawaban tanpa baca pertanyaan karena mepet banget. Alhamdulillah TWK 105, TIU 130, dan TKP 196. Itulah tadi FR-FR yang saya rangkum untuk hari ini. Sekarang kita lanjut ke soal dan pembahasan. Harga sebuah smartphone di satu toko adalah 3.200.000. Salah satu pembeli saat itu mendapatkan diskon sebesar 16% plus 10% dari pembeli smartphone tersebut. Berapakah si pembeli harus membayar setelah harga potongan smartphone tersebut? Baik, sini penjual mendapatkan potongan pertama 16%, artinya 100 dikurang 16 berapa? 84 per 100 dikali dengan harga awal 3.200.000. Kita coret 84 dikali dengan 32.000
dapat harga 2.688.000 ya teman-teman. Kemudian mendapatkan lagi potongan harga sebesar 10%. Jadi 100 dikurang 10, 90%. Untuk potongan kedua per 100. Ingat teman-teman, dikali dengan harga setelah didiskon pertama, berarti 2,688000. Kita sederhanakan lagi, 90 dikali dengan 26880 sebesar 2.419.200. Jadi si pembeli ini harus membayar sebesar 2.419.200 perak. Ibu Lana saat sedang berbelanja memperoleh diskon sebesar 20% dari harga baju gamis sebesar 100.000. Namun saat itu Ibu Lana ingin mendapatkan potongan harga menjadi 68.000. Berapakah tambahan diskon yang harus Ibu Lana dapatkan sesuai keinginan dari ibu tersebut? Jadi di sini Ibu Lana ini merasa kurang dengan harga potongan 20%. Dia ingin membayar atau dia mampu membayar 68.000. Nah, berapa persenkah tambahan hingga harganya menjadi 68.000? Cara yang pertama, kita mencari harga dari diskon awal sebesar 20%. 20 dikurang berarti 100 dikurang 20 adalah 80% ya. Dikali dengan harga awal baju 100.000. Kemudian kita selesaikan, ini kita coret 80 dikali dengan 1000 artinya 80.000. Nah, kemudian Ibu Lana ini merasa kurang. Dia mampu membayar 68.000. Tinggal kita kurangkan 68.000. Hasilnya berapa? 80 dikurang 68, 12.000 ya teman-teman. Artinya kita mencari 12.000 itu berapa persen? Jadi 12.000 per harga yang telah didiskon sebesar 80.000 dikali 100%. Kita selesaikan, 12 per 80 itu 0,15 atau sama aja dengan 15%. Jadi potongan Ibu Lana agar menjadi harga 68.000, dia harus mendapatkan potongan kedua sebesar 15%. Majas yang digunakan untuk menuliskan kata benda seolah hidup layaknya manusia, tumbuhan ataupun hewan pada kalimat dini hari ambulan mengaum di desa kami adalah A. Metafora, B. Personifikasi, A. Asosiasi, D. Hiperbola. Jelas ini merupakan menggunakan majas personifikasi. Kenapa? Karena sesuai pengertiannya, majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Kalau metafora, membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa. Kita mengenal gaya bahasa ini sebagai analogi. Kalau asosiasi, gaya bahasa perbandingan dalam majas metafora ditampilkan secara implis. Dua objek yang dibandingkan sebenarnya berbeda, tetapi dianggap sama. Keduanya dihubungkan dengan seperti, bak, atau bagaikan. Kalau hiperbola, mengekspresikan suatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Itu lebay, bukan, sobat. Itulah majas hiperbola.
Gaya bahasa ini digunakan saat membandingkan suatu dengan suatu yang lain yang tak masuk akal untuk dibandingkan sebagai perbandingan. Jadi jelas ya, ini menggunakan majas personifikasi. Prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah A. Tertulis dan perdebatan lisan untuk mengemukakan pendapat masing-masing. Yang B. Perdebatan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang C. Tertulis dengan berdasarkan pada pendapat masing-masing. Jadi teman-teman, dalam prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional memiliki dua ketentuan. Yang pertama, prosedur tertulis dan perdebatan lisan diatur sedemikian rupa untuk menjamin setiap pihak dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, sidang-sidang Mahkamah Internasional terbuka untuk umum, sedang sidang-sidang arbitrase tertutup. Jadi jelas teman-teman, jawabannya yang A. Tertulis dan perdebatan lisan untuk mengemukakan pendapat.